Bayangkan sebuah dunia di mana pikiran kita bukan lagi sumber kebingungan, kecemasan, atau keraguan, tetapi justru menjadi sahabat terbaik yang selalu mendukung dan memperkuat kita. Seringkali kita merasa terjebak dalam perang batin dengan pikiran sendiri. Pikiran yang terus-menerus menyabotase dengan keraguan, ketakutan, dan perasaan negatif lainnya. Namun, ada filosofi kuno yang mengajarkan kita bagaimana melatih pikiran agar menjadi sekutu, bukan musuh. Filosofi itu adalah stoikisme. Stoikisme bukan hanya soal menerima keadaan, tetapi tentang mengelola diri, terutama pikiran, dengan cara yang membawa kedamaian dan kekuatan sejati. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar bagaimana mengenali suara dalam kepala kita, mengubahnya menjadi kekuatan, dan hidup dengan kebijaksanaan yang menenangkan. Setiap hari, pikiran kita bekerja tanpa henti. Ia berbicara dalam suara yang kadang lembut, kadang keras, kadang membingungkan. Bisa jadi, pikiran itu adalah teman terbaik kita, memberi petunjuk dan ide yang membantu kita bergerak maju. Tapi di sisi lain, pikiran juga bisa menjadi musuh terbesar, menghambat, menakut-nakuti, dan membuat kita ragu pada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadikan pikiran ini sebagai sahabat, bukan lawan? Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran adalah alat seperti pedang atau perisai. Ia bisa melukai kita, tapi juga bisa melindungi dan memperkuat. Kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan alat itu. Apakah kita membiarkan pikiran mengendalikan kita, atau kita yang mengendalikan pikiran? Menurut Stoik, pikiran yang sehat adalah pikiran yang sadar akan batasnya sendiri. Kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi di luar keadaan dunia, tindakan orang lain, atau kejadian tak terduga. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita berpikir dan meresponsnya. Ini artinya, saat muncul pikiran negatif seperti aku tidak mampu, aku pasti gagal, atau orang lain pasti lebih baik dariku, kita tidak langsung mempercayainya. Kita hentikan sejenak, lalu tanya pada diri sendiri, apakah pikiran ini benar? Apakah ini membantu aku berkembang? Dengan latihan seperti itu, perlahan-lahan kita mengubah pikiran dari penghalang menjadi pendorong. Pikiran menjadi guru yang menuntun, bukan pengkritik yang menjatuhkan. Pada bab-bab berikutnya, kita akan belajar teknik-teknik sederhana dan praktis bagaimana mengelola pikiran dengan cara stoik menghadapi ketakutan, mengatasi keraguan, dan membangun ketenangan batin. Karena ketika pikiran sudah menjadi sahabat terbaik, hidup pun menjadi lebih ringan, lebih indah, dan penuh makna. Pernahkah kamu merasa pikiranmu terlalu berisik? Bahkan saat semua di sekitarmu diam, kepala justru penuh dengan suara-suara, keraguan, penilaian, kecemasan, harapan, penyesalan. Suara-suara ini bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang disebut dialog internal. Para filsuf stoik memahami betul betapa kuatnya pengaruh dialog ini terhadap hidup seseorang. Bagi mereka, yang membentuk ketenangan atau kekacauan batin bukanlah dunia luar, melainkan bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Setiap orang hidup dengan suara yang tak terlihat. Ia tidak bersuara dalam pengertian harfiah, tapi ia menjimat lebih keras dari apapun. Saat kamu gagal, ia mungkin berkata, kamu memang tidak cukup baik. Saat kamu menghadapi risiko, ia mungkin berbisik, nanti kamu malu. Tapi saat kamu kuat, ia bisa jadi sumber keberanian yang berkata, kamu bisa melaluinya. Stoikisme mengajak kita untuk mengenali apakah suara di kepala kita adalah sahabat atau sabotase. Apakah ia menguatkan atau menjatuhkan? Apakah membuat kita hidup lebih berani atau justru lebih takut? Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan stoik yang dihormati, secara rutin menuliskan isi pikirannya dalam jurnal. Buku Meditations yang melegenda itu sebenarnya bukan ditulis untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri sebagai percakapan pribadi antara dirinya dan pikirannya. Dia menulis untuk mengatur ulang pikirannya, untuk mengingatkan dirinya agar tidak larut dalam emosi, dan untuk memperbaiki suara di dalam dirinya sendiri. Itulah kunci dari stoikisme, melatih isi dialog internal kita. Kita sering tidak sadar bahwa kita menyabotase diri sendiri, bukan karena orang lain meremehkan kita, tapi karena kita sendiri yang meyakini bahwa kita tak layak, tak bisa, tak cukup baik. Contoh suara yang sering muncul, aku gagal lagi, aku memang payah, mereka tidak akan menerima aku, kalau aku mencoba, aku pasti ditolak, lebih baik aku diam.
daripada terlihat bodoh. Suara-suara ini adalah hasil dari kebiasaan berpikir yang tidak dipantau. Stoikisme mengajarkan bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita izinkan masuk dan tinggal dalam pikiran. Kita tidak bisa menghentikan munculnya. Pikiran negatif sepenuhnya itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Tapi kita bisa memilih apakah akan percaya padanya atau tidak. Filsuf Epictetus berkata, bukan kejadian yang menyusahkan kita, tapi cara kita menilai kejadian itu. Penilaian itulah yang lahir dari suara di dalam kepala kita. Jadi bagaimana cara stoik mengelola suara ini? Tunda keyakinan. Jangan langsung percaya pada pikiran pertama yang muncul. Katakan pada diri sendiri, tunggu, apakah ini benar? Apakah ini hanya reaksi emosional sementara? Tantang dengan akal sehat. Coba lawan pikiran negatif dengan argumen rasional. Jika pikiranmu berkata, aku akan gagal, tanyakan, apakah aku pernah berhasil sebelumnya? Apakah kegagalan benar-benar akhir dari segalanya? Atau hanya bagian dari proses? Ubah nada bicara dalam kepala. Alih-alih berkata, aku bodoh sekali, ubahlah menjadi, aku bisa belajar dari ini. Kamu tidak sedang membohongi diri, tapi mengatur ulang nada batin agar lebih membangun. Latihan stoik, menulis suara pikiranmu. Ambil waktu 10 menit setiap malam sebelum tidur. Tulis, apa suara dominan yang muncul hari ini? Apakah suara itu membantu atau menghalangi dirimu? Jika suara itu adalah seorang teman, apakah dia layak dipercaya? Dengan menuliskannya, kamu memberi jarak antara dirimu dan pikiranmu. Kamu menjadi pengamat, bukan korban, dan itulah kekuatan utama stoik. Kesadaran untuk tidak larut dalam isi pikiran sendiri. Dialog internal adalah seperti benih. Jika kita terus membiarkan pikiran negatif tumbuh tanpa diawasi, ia bisa menjadi hutan belantara yang menyesatkan. Tapi jika kita rawat, kita bisa menciptakan taman batin yang damai dan kuat. Pikiran bukanlah musuh. Ia hanya perlu diarahkan. Dan memberi kita alat untuk itu. Karena hanya ketika kamu mulai mengatur isi kepalamu, kamu bisa mulai mengatur hidupmu. Pikiran itu seperti api. Bila dibiarkan menyala tanpa kendali, ia akan membakar rumah batin kita sendiri. Tapi jika diarahkan dengan bijak, ia bisa menjadi cahaya yang menuntun kita keluar dari kegelapan. Manusia diberi anugerah akal budi bukan untuk menyiksa diri sendiri dengan kecemasan, tapi untuk memahami hidup dengan jernih dan bijaksana. Namun, sayangnya, banyak orang justru menggunakan pikirannya untuk menciptakan siksaan batin, membayangkan kemungkinan terburuk, mengungkit masa lalu yang tak bisa diubah, dan mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Disinilah stoikisme menawarkan sesuatu yang berbeda. Berpikir bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk menyederhanakan dan memperkuat hidup. Ketika pikiran menjadi penjara, banyak dari kita hidup bukan di dunia nyata, tapi di dalam labirin pikiran sendiri. Pikiran bisa membawa kita ke masa lalu yang penuh penyesalan. Seandainya aku memilih jalan lain, kenapa aku tidak berkata jujur saat itu? Atau ia melompat ke masa depan yang penuh bayangan. Bagaimana kalau nanti aku gagal? Apa yang akan orang pikirkan tentang aku? Epictetus berkata, kita menderita bukan karena kenyataan, tapi karena penilaian kita terhadap kenyataan. Yang membuat kita gelisah bukan fakta, tapi narasi yang kita bangun di kepala. Kita menciptakan cerita tentang kegagalan, penolakan, kehancuran, lalu mempercayainya seolah itu sudah terjadi. Pikiran yang jernih adalah pikiran yang terlatih. Stoikisme tidak menyuruh kita berhenti berpikir. Justru sebaliknya, yang mengajak kita untuk berpikir dengan benar. Berpikir stoik bukan tentang menjadi pasif atau dingin, tapi tentang memilah mana yang patut dipikirkan dan mana yang hanya buang-buang energi. Ciri dari berpikir stoik, fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Tidak buru-buru menarik kesimpulan, membedakan emosi dengan realitas, menimbang dengan logika, bukan dengan kecemasan. Dalam tradisi stoik, berpikir adalah semacam disiplin spiritual. Ia bukan hanya aktivitas intelektual, tapi latihan moral. Karena orang yang mampu berpikir jernih akan mampu bersikap benar. Jangan jadikan pikiranmu mesin ketakutan. Setiap kali kamu merasa takut, cemas, atau khawatir secara berlebihan, coba tanyakan, apakah ini sesuatu yang benar-benar terjadi? Atau hanya bayangan di pikiranku? Apakah aku sedang menilai atau hanya mengamati? Apakah pikiranku sedang mencari solusi atau sedang menakut-nakuti? Marcus Aurelius menulis, seringkali kita lebih takut pada bayangan daripada pada kenyataan.
Dan memang benar, pikiran kita bisa seperti mesin horor membuat skenario mengerikan yang belum tentu akan terjadi. Satu komentar dari orang lain bisa diputar-putar di kepala menjadi ribuan asumsi. Stoik mengajarkan, jika sebuah pikiran tidak membuatmu lebih tenang, lebih jelas, atau lebih kuat tinggalkan, setiap kali kamu merasa terjebak dalam pikiran negatif, lakukan ini, diam sejenak, berhenti, ambil napas dalam-dalam, lalu tanyakan, apakah ini fakta atau hanya tafsirku? Pisahkan emosi dari peristiwa. Misalnya, dia tidak membalas pesanku, bukan berarti dia membenciku. Itu hanya fakta, tanpa emosi. Tanyakan, di mana kekuatanmu? Apa yang bisa kulakukan sekarang? Apa yang bisa kupelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menjaga ketenanganku dengan mengubah pertanyaan? Kamu mengubah arah pikiranmu. Dari panik menjadi tenang. Dari bingung menjadi jelas. Dari lemah menjadi kuat. Pikiran adalah alat. Seperti pisau, ia bisa melukai atau menyelamatkan, tergantung siapa yang menggunakannya. Tujuan berpikir bukan untuk menumpuk kekhawatiran, tapi untuk menyinari jalan hidup. Ketika kita mulai menyadari bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya, saat itulah kita mulai merdeka. Kita tak lagi terikat pada bayangan yang diciptakan kepala sendiri. Kita hidup di dunia nyata, bukan di panggung khayalan. Berpikir adalah anugerah, tapi jika tidak dijaga, ia bisa menjadi sumber penderitaan. Filsafat Stoik mengajak kita untuk menempatkan pikiran pada tempatnya, bukan sebagai penentu nasib, tapi sebagai pembimbing yang jernih. Ketika pikiran mulai mengancammu, ajak ia berdiskusi, bukan diikuti buta. Karena dalam dunia Stoik, berpikir adalah jalan menuju kebijaksanaan, bukan jalan menuju kegelisahan. Bayangkan pikiran seperti seorang pendongeng. Ia bercerita sepanjang hari, kadang dengan kisah lucu, kadang dengan cerita sedih, kadang pula dengan horor yang tak berujung. Ia bisa meyakinkanmu bahwa langit akan runtuh esok hari, bahwa semua orang menertawakanmu, atau bahwa hidupmu sudah gagal bahkan sebelum kau mulai. Kini pertanyaannya, apakah semua cerita itu benar? Dan lebih penting lagi, mengapa kita langsung percaya begitu saja? Pikiran bukan kebenaran, ia hanya usulan. Filsuf Epictetus pernah berkata, bukan kenyataan yang membuat kita menderita, tapi penilaian kita terhadap kenyataan itu. Ini banyak penderitaan batin bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita menafsirkan dunia. Pikiran kerap datang membawa opini, bukan fakta, namun kita sering menyambutnya seperti menerima titah dari seorang raja. Kita tak mempertanyakan, kita hanya menerima, dan disitulah awal mula ketertundukan. Contohnya, ketika seseorang tidak membalas pesanmu, pikiranmu mungkin langsung berkata, dia pasti marah, aku pasti menyebalkan, dia sedang menjauhiku. Padahal, kenyataannya, ia mungkin hanya sibuk, kehilangan sinyal, atau bahkan belum sempat membuka ponsel. Tapi pikiran si pendongeng itu sudah menulis skenario penuh drama. Dan jika kau tak sadar, kau akan memainkan perannya dengan sepenuh hati. Pikiran dan ilusi, kecenderungan kita memperbesar bayangan. Seneca, seorang filsuf Stoik yang jernih dan tajam dalam menulis, pernah mengatakan, kita sering menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Pikiran manusia punya kecenderungan untuk memperbesar kemungkinan terburuk, lalu memeliharanya dalam kepala seperti memelihara ular berbisa. Kita lupa bahwa pikiran tidak selalu jujur. Ia dipengaruhi oleh emosi sesaat, kenang masa lalu, ketakutan yang belum disembuhkan, luka-luka yang kita simpan sendiri. Akal sehat kita bisa lenyap seketika saat pikiran sudah teracuni oleh perasaan panik atau takut. Maka, tidak heran kalau seseorang bisa merasa hidupnya runtuh hanya karena satu komentar negatif. Padahal, itu hanyalah satu kalimat di antara ribuan kalimat yang ia dengar sepanjang hidup. Stoikisme mengajak kita untuk melihat pikiran sebagaimana adanya. Ia bukan nabi, ia hanya narator. Kadang logis, kadang bias, kadang tenang, kadang keruh. Tapi selama kita masih sadar, kita bisa memilih apakah narasi ini layak dipercaya antara pikiran dan kebenaran. Membedakan fakta dan tafsir. Kebanyakan manusia tidak benar-benar mengalami kenyataan. Yang mereka alami adalah tafsiran tentang kenyataan. Kita jarang mengatakan, orang itu tidak bicara padaku hari ini. Kita lebih sering berkata, dia tidak suka padaku, dia sombong, dia pasti membenciku. Lihat, Herbert, yang pertama adalah fakta, yang lain adalah tafsir pribadi. Dalam filsafat Stoik, seseorang yang dewasa secara batin adalah ia
yang mampu memisahkan antara apa yang terjadi dan apa yang dipikirkan tentang apa yang terjadi. Pikiran akan selalu membisikkan penafsiran, tapi bukan berarti kita harus tunduk padanya. Seorang pemikir yang tidak menyadari batas pikiran ibarat membiarkan seorang raja berkuasa tanpa ada rakyat yang mengawasi. Ia akan membuat hukum sendiri, menjalankan vonis sesuka hati, dan menjadikan rakyatnya hidup dalam ketakutan. Begitu pula dengan pikiran. Jika kita selalu percaya tanpa mempertanyakan, ia akan bertindak sebagai hakim, jaksa, dan algojo sekaligus. Ia akan berkata, "Kamu tidak cukup baik, kamu sudah terlambat untuk berubah, kamu tidak pantas bahagia." Dan karena kita tidak tahu bahwa itu hanyalah suara dalam kepala, kita menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Kita hidup mengikuti kata-kata yang bahkan belum kita uji kebenarannya. Stoikisme hadir bukan untuk membungkam pikiran, tapi untuk mendidiknya. Seperti seorang guru terhadap murid, tidak semua ide yang datang harus dibuang, tapi semua harus diuji. Jangan biarkan pikiran yang gelisah memimpin langkahmu. Keheningan adalah cara jiwa menjawab keramaian pikiran. Dalam dunia yang bising, kadang kebenaran hanya bisa muncul dalam keheningan. Marcus Aurelius menghabiskan malam-malamnya dalam keheningan, menulis dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ini pikiran yang berguna? Apakah ini berasal dari kebajikan atau dari ketakutan? Jika aku mati malam ini, apakah pikiran ini layak aku bawa bersamaku? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu menjadi penjaga agar pikirannya tidak berubah menjadi penguasa lalim. Mungkin itulah yang bisa kita pelajari, bahwa pikiran harus diajak bicara, bukan diikuti begitu saja. Bahwa keheningan bukan kelemahan, tapi ruang di mana kita menguji setiap gagasan sebelum menjadikannya dasar untuk bertindak. Pikiran bisa menjadi rumah yang nyaman atau penjara yang menyesakkan. Semua tergantung pada bagaimana kita memperlakukannya. Jangan anggap semua pikiran sebagai musuh, tapi juga jangan anggap semua sebagai kebenaran. Percayalah pada kebijaksanaan yang tenang, bukan pada narasi yang penuh kecemasan. Karena dalam keheningan, dalam kejernihan kita akan tahu mana pikiran yang pantas kita ikuti dan mana yang hanya perlu kita biarkan berlalu. Pikiran adalah alat, bukan penguasa. Dan hidup yang baik adalah hidup yang dipandu oleh akal sehat, bukan oleh ketakutan dalam diam. Kita semua pernah melakukannya. Seseorang berkata dengan nada tinggi, kita langsung menganggap dia kasar. Seorang teman tidak menghubungi, kita langsung merasa diabaikan. Dunia terasa penuh penghakiman. Padahal seringkali penghakim terkeras itu bukan orang lain, melainkan pikiran kita sendiri. Manusia tidak hanya hidup dari apa yang terjadi. Kita hidup dari cara kita memaknai apa yang terjadi. Dan disinilah stoikisme berdiri teguh, mengajak kita untuk meninggalkan penghakiman yang reaktif dan berpindah pada pemahaman yang reflektif. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, segera setelah kau mendapati dirimu menilai sesuatu sebagai buruk, bertanyalah, apakah ini benar-benar buruk atau hanya reaksiku terhadapnya? Penghakiman lahir dari kebiasaan berpikir pendek. Saat emosi naik, logika sering tertinggal. Kita ingin jawaban cepat, penjelasan instan, dan pikiran pun memberi kesimpulan mentah. Dia jahat, ini menyebalkan, aku gagal. Tapi seperti makanan mentah, penilaian yang terburu-buru bisa meracuni batin. Kita lupa bahwa dunia tak sehitam putih itu, bahwa manusia bukan hanya tindakan sesaatnya, dan peristiwa tak selalu seperti yang kita kira. Stoikisme mengingatkan, terlihat buruk belum tentu buruk. Apa yang terasa menyakitkan belum tentu merugikan. Realitas itu netral, tafsir kitalah yang memberinya warna. Bayangkan seseorang menumpahkan air kopi ke bajumu. Apakah itu kejadian buruk? Bisa iya, jika kamu berkata, dia ceroboh, bajuku rusak. Bisa juga tidak, jika kamu berpikir, ini hanya pakaian. Hal seperti ini bisa terjadi. Fakta itu netral. Segelas kopi tumpah, yang membuatnya menjadi buruk adalah interpretasimu. Di titik inilah reframe bekerja. Stoik mengajak kita melihat ulang apa yang kita anggap sebagai masalah dan bertanya, apakah ini masalah karena kenyataannya memang demikian atau karena aku memilih untuk melihatnya begitu? Stoik bukan tentang mengubah fakta, tapi mengubah cara pandang terhadap fakta. Seperti menggeser cermin agar bayangan tak tampak mengancam, tapi justru menampakkan sesuatu yang bisa dipelajari. Seorang stoik sejati tidak hidup dengan mengikuti impuls. Ia tidak segera melabeli orang lain atau situasi sebagai buruk, bodoh,
atau tidak adil. Ia menyelami lebih dalam dan bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah penilaianku berasal dari kebiasaan lama yang belum kukaji ulang? Apakah ini sesuatu yang perlu dimusuhi atau hanya dipahami? Bayangkan, seseorang memotong antreanmu di jalan tol. Secara otomatis, pikiranmu mungkin menghakimi. Orang egois, tapi stoik akan berkata, mungkin ia sedang terburu-buru karena ada keadaan darurat, atau mungkin memang dia keliru. Tapi kemarahanku tidak mengubah apapun kecuali ketenanganku sendiri. Bukan berarti stoik mendorong pasif atau lemah. Justru sebaliknya, ia menuntut kekuatan besar. Kekuatan untuk tidak dikendalikan oleh impuls. React. Keadilan dimulai dari kemampuan memahami. Epictetus berkata, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Di dunia yang cepat menghakimi, kemampuan untuk menunda penilaian adalah bentuk keadilan. Tertinggi, karena penghakiman yang lahir dari prasangka seringkali lebih kejam daripada kenyataan. Saat kita tidak mencoba memahami, kita hanya memperpanjang lingkaran kesalahpahaman. Seorang teman yang terlihat menjauh mungkin sedang berjuang sendiri. Si atasan yang terlihat dingin mungkin sedang menanggung beban yang tak terlihat. Dunia tidak selalu transparan, dan tidak semua yang tampak adalah seluruh cerita. Stoikisme menawarkan kedewasaan batin untuk melihat bukan hanya permukaan, tapi juga kedalaman manusia dan kehidupan. Manusia adalah makhluk yang penuh lapisan. Menghakimi itu mudah, memahami itulah seni. Stoik mengajarkan bahwa setiap manusia adalah kumpulan pengalaman, luka, harapan, dan ketidaksempurnaan. Kita tidak selalu tahu cerita hidup seseorang, maka lebih baik bersikap bijak daripada terburu-buru merasa benar. Ketika kita menyadari bahwa kita pun pernah disalahpahami, kita belajar untuk tidak terlalu cepat menyalahkan. Ketika kita ingat bahwa kita pernah bertindak bodoh karena takut atau panik, kita bisa lebih lembut melihat kekeliruan orang lain. Dan ini bukan tentang menjadi lemah, ini tentang menjadi adil. Dunia tidak akan kekurangan orang yang gemar menghakimi, tapi dunia selalu butuh lebih banyak orang yang mau memahami. Filsafat stoik membimbing kita keluar dari kebiasaan mental yang sempit menuju pandangan hidup yang luas dan mendalam. Ia mengajak kita menanggalkan kacamata penghakiman dan menggantinya dengan lensa kebijaksanaan. Karena pada akhirnya bukan kejadian yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita memaknai kejadian itu. Dan hanya mereka yang mampu mereframe dengan jernihlah yang bisa berjalan tenang di tengah dunia yang bising. Jadilah orang yang lambat menilai tapi cepat memahami. Itulah jalan orang stoik. Itulah kekuatan yang tenang tapi mengubah segalanya. Ada suara yang lebih nyaring dari petir, tapi tak pernah terdengar oleh telinga. Suara itu bernama pikiran. Ia berbisik, meneriakkan, mengomentari tanpa henti. Ia menilai, menuduh, mencemaskan, membandingkan, bahkan sebelum kita sempat menarik napas. Dan ironisnya, di tengah keramaian suara itu, kita tak benar-benar mendengar kenyataan. Setiap hari, kita hidup dikelilingi oleh fakta. Namun faktanya, kita jarang benar-benar mengalaminya. Bukan karena dunia terlalu rumit, tapi karena pikiran kita terlalu ribut. Kita tidak melihat realitas, kita melihat bayangan dari pikiran tentang realitas. Pikiran berkata, hari ini akan buruk. Semua orang menganggapku gagal. Aku sudah terlalu tua untuk memulai. Dia pasti membenciku. Dan karena suara itu datang dari dalam, kita percaya seolah itu kebenaran mutlak. Padahal, seperti cermin yang retak, pantulan yang kita lihat bukanlah wajah sebenarnya. Filsuf Epictetus mengingatkan, jika kamu ingin damai, jangan biarkan pikiranmu mendikte dunia, tapi biarkan dunia menunjukkan apa adanya. Dalam kata lain, diamkan pikiran dan dengarkan realita. Realita tak pernah berbohong, tapi pikiran sering membelokkannya. Realita sederhana, ia hanya ada. Ia tak pernah menipu, tapi pikiran dengan segala bias dan luka lamanya sering memelintir. Realita menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan menyakitkan. Contohnya, seseorang mengernyitkan dahi. Kita akan berpikir, dia tidak suka padaku. Proyek ditunda, kita akan berpikir, aku tidak kompeten. Orang lain sukses, kita akan berpikir, aku gagal. Perhatikan satu pola yang sama. Realita netral, tapi pikiran menafsirkannya secara negatif dan personal. Inilah jebakan mental yang pelan-pelan membunuh ketenangan kita. Stoikisme menantang kita untuk mengalami dunia sebagaimana adanya, bukan
sebagaimana yang ditakutkan oleh pikiran. Untuk itu, kita butuh satu keahlian yang semakin langka, kemampuan untactile. Diam bukan pasif tapi tindakan aktif untuk memahami. Dalam filsafat Yunani, diam sigma iota omega pi w, siop, bukan tanda kelemahan. Ia adalah bentuk kekuatan tertinggi, kekuatan untuk tidak bereaksi secara impulsif, kekuatan untuk tidak ikut larut dalam drama pikiran. Marcus Aurelius sering menulis dalam keheningan malam, bukan karena ia tidak punya hal untuk dikatakan, tapi karena ia tahu bahwa pemahaman lahir dari keheningan di tengah dunia yang gemar beropini. Orang bijak justru belajar menyimak. Ia tahu bahwa semakin ribut pikiran, semakin kabur kenyataan. Seperti air yang hanya bisa memantulkan langit ketika tenang. Pikiran kita pun hanya bisa melihat dunia dengan jernih saat tidak bergemuruh. Melihat dengan mata, tapi tak benar-benar melihat. Mendengar dengan telinga, tapi tak benar-benar mendengar. Kalimat ini bukan sekadar puisi, tapi peringatan. Kita hidup dengan perangkat biologis lengkap, tapi sering kehilangan kesadaran. Kita berinteraksi dengan orang lain, tapi pikiran sudah sibuk menilai. Dia menyebalkan. Aku harus terlihat pintar. Jangan sampai salah bicara. Tanpa sadar, kita sedang mendengarkan pikiran, bukan orang di depan kita. Kita sedang menjawab asumsi, bukan realita. Itulah mengapa filsuf Stoik menekankan, hidup tidak terjadi di luar, ia terjadi di antara telinga kita. Kita harus belajar mendengarkan dengan keheningan batin, karena dalam hening, kita tidak hanya menyerap apa yang dikatakan orang lain, tapi juga memahami apa yang tidak dikatakan niatnya, lukanya, harapannya. Manusia modern hidup dengan perangkat canggih, ponsel pintar, jam digital, notifikasi tanpa henti, tapi suara yang paling melelahkan bukan berasal dari luar melainkan dari dalam. Aku tidak cukup. Semua ini sia-sia. Kenapa hidupku begini? Pikiran kita mengulang mantra yang merusak logi dan logi, sampai kita tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana luka lama yang belum sembuh. Stoikisme tidak menyuruh kita membungkam pikiran. Ia mengajak kita mengenal suaranya, lalu memutuskan, apakah suara ini layak dipercaya? Apakah ia membawa kedamaian atau justru mengacaukan realita? Dan kadang, satu-satunya cara untuk tahu jawabannya adalah dengan diam. Diam bukan karena takut, tapi karena sadar. Sadar bahwa tidak semua suara pantas dijawab. Diamkan pikiran bukan untuk lari dari kenyataan, tapi justru untuk bertemu dengannya. Dalam keheningan, kita menemukan sesuatu yang tak bisa ditemukan dalam kebisingan, kebijaksanaan. Dunia tidak perlu kita kendalikan. Pikiran pun tidak selalu harus dipenuhi. Yang kita butuhkan hanyalah hadir dan membiarkan kenyataan menunjukkan dirinya tanpa kita ripot-ripot menafsirkannya secara berlebihan. Dalam diam, kita akhirnya benar-benar mendengar, dan saat itulah hidup mulai berbicara dalam bahasa yang paling jujur. Setiap kali dunia bergetar, setiap kali hidup tak berjalan seperti yang diharapkan, manusia bertanya-tanya, apa yang harus aku pegang sekarang? Ketika angin kehidupan berhembus kencang, yang paling menentukan bukanlah seberapa kuat kapal kita, tapi seberapa kokoh jangkar yang kita tanam di dalam. Dan dalam filsafat Stoik, jangkar itu adalah ideologi pribadi. Tanpa pilar berpikir, manusia gampang goyah. Ideologi pribadi bukan sekadar kumpulan pendapat. Ia adalah susunan nilai dan keyakinan yang sadar, sebuah fondasi yang kamu bangun dan kamu yakini, bahkan ketika dunia mulai meragukan segalanya. Banyak orang hidup dengan ide yang dipinjam dari orang lain. Sukses berarti punya banyak uang. Kalau orang tidak menyukaimu, berarti kamu gagal. Hidup harus selalu menyenangkan. Ketika hidup tak sesuai dengan template itu, muncullah krisis. Dan sayangnya, bukan karena realita yang salah, tetapi karena ide yang mereka percayai terlalu rapuh untuk menanggung kenyataan. Stoikisme mengajak kita merumuskan ulang. Jangan hidup dengan ide yang dibisikkan oleh ketakutan. Hidupkan dirimu dengan prinsip yang teruji oleh akal dan kesadaran. Dunia bisa kacau, tapi pikiran tak harus ikut kacau. Marcus Aurelius pernah berkata, dunia ini penuh keributan, tapi batinmu bisa menjadi tempat paling tenang. Pernyataan ini tidak romantis, ia praktis, dan kuncinya terletak pada apa yang kita yakini. Jika kita hidup percaya bahwa dunia harus selalu adil, maka setiap ketidakadilan akan menghancurkan hati kita. Jika kita percaya bahwa semua orang harus memahami kita, maka setiap kesalahpahaman akan membuat kita patah.
Tapi jika kita punya ideologi yang sadar, sebuah cara berpikir yang telah kita gali dan kita setujui, maka dunia boleh saja berantakan, tapi batin kita tetap berdiri. Kekacauan di luar tidak harus menjadi kekacauan di dalam. Memilih keyakinan yang tidak menyabotase diri. Tidak semua kepercayaan layak dipeluk. Banyak pikiran, ide, bahkan filosofi hidup yang terdengar bijak tapi sebenarnya menyabotase ketenangan. Contoh, aku harus sempurna agar pantas dicintai. Orang lain harus mengerti aku sebelum aku bisa bahagia. Kalau aku gagal, hidupku hancur. Ide-ide ini bukan hanya salah, tapi melelahkan. Ia membuat kita terjebak dalam siklus penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Stoikisme mengajak kita bertanya, apakah ide ini membantuku hidup lebih jernih atau justru membuatku hidup dalam ketakutan? Karena tidak semua yang kamu pikirkan adalah milikmu. Banyak dari ide itu adalah warisan budaya, trauma masa lalu, atau bisikan dunia yang panik. Maka berhenti sejenak dan saringlah mana ide yang membangun dirimu dan mana yang hanya merusakmu. Secara perlahan, apa yang kamu yakini hari ini akan membentuk cara kamu memaknai luka, cara kamu bangkit dari kegagalan, cara kamu melihat orang lain, bahkan cara kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Filsuf Seneca pernah menulis, kita menderita lebih karena imajinasi kita sendiri tentang dunia daripada dunia itu sendiri. Dan sumber dari imajinasi itu adalah ideologi. Bagaimana kita menyusun pandangan tentang hidup, makna, kebahagiaan, dan nilai. Orang yang tidak punya ideologi seperti rumah tanpa tiang, terlihat besar tapi mudah roboh saat gempa kecil datang. Sebaliknya, orang yang memurnikan keyakinannya dari waktu ke waktu, yang berani menantang pikirannya sendiri dan menyusun ulang nilai-nilainya secara sadar, mereka adalah manusia yang punya tiongchang dalam jiwanya, kokoh, tidak rapuh, membangun, bukan meminjam ideologi. Banyak yang hidup dengan pandangan hidup yang dipinjam dari lingkungan, keluarga, sekolah, sosial, media. Mereka tidak benar-benar percaya, hanya ikut-ikutan agar tidak merasa berbeda. Tapi Stoik mengajarkan tanggung jawab individu. Pikiranmu, milikmu, maka keyakinanmu pun harus kamu pilih, bukan diwariskan begitu saja. Jangan sekadar menerima ide seperti orang menerima warisan. Ujilah, guncangkan. Jika ia runtuh, biarkan. Jika ia bertahan, pegang erat. Itu baru keyakinan yang punya makna. Hidup bukan soal menghindari kekacauan, tapi soal punya pilar berpikir yang cukup kuat untuk tetap berdiri di tengahnya. Dan ideologi pribadi yang lahir dari kesadaran. Bukan, warisan adalah bentuk keteguhan paling dalam. Karena ketika segala hal di luar diri kehilangan bentuknya, kita masih bisa bertahan jika tahu apa yang kita yakini. Bukan karena dunia jadi mudah, tapi karena kita jadi lebih jernih. Jangan biarkan pikiranmu kosong, lalu diisi oleh keramaian dunia. Isi ia dengan keyakinan yang kamu bangun sendiri, dengan kesabaran, pemikiran, dan kejujuran. Dan saat badai datang, kamu tidak perlu lari karena kamu tahu di dalam dirimu ada tempat yang kokoh untuk berpijak. Ada dua jenis manusia dalam menghadapi hidup. Mereka yang hidup dalam reaksi dan mereka yang hidup dalam refleksi. Yang pertama selalu sibuk merespons dunia. Yang kedua sibuk memahami dirinya. Dan disinilah letak seni tertinggi. Dalam stoikisme, menjadi arsitek bagi kesadaranmu sendiri. Bukan korban dari dunia luar maupun pikiranmu sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengejar nilai, mengejar mimpi, mengejar pengakuan. Tapi jarang sekali kita diajarkan untuk diam dan bertanya, mengapa aku mengejar semua ini? Apakah ini benar-benar kebutuhanku? Atau hanya kebisingan dari luar yang kubawa masuk? Manusia yang hidup secara reaktif akan merespons semua hal tanpa memilah. Dipuji merasa superior, dihina merasa runtuh, ditinggalkan merasa hancur, diabaikan merasa tidak berharga. Sementara itu, manusia reflektif tidak menolak pengalaman, tapi memaknainya lewat kejernihan, pattern. Ia tidak bertanya, apa yang terjadi padaku? Tetapi apa yang bisa kupelajari dari ini? Di dunia yang menuntut kecepatan, refleksi adalah bentuk pembangkangan yang paling sunyi dan paling kuat. Marcus Aurelius, di puncak kekuasaan sebagai Kaisar Romawi, menulis buku kecil yang isinya bukan untuk rakyatnya, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu, pikiranku adalah medan pertempuranku. Dan jika aku tidak mengenalnya, aku akan kalah bahkan sebelum perang dimulai. Refleksi bukan aktivitas yang pasif. Ia adalah pembongkaran diri secara terus-menerus. Ia seperti seorang arsitek
yang terus mengevaluasi bangunan jiwanya. Adakah fondasi yang retak? Adakah tiang yang tidak kokoh? Apakah nilai-nilai ini masih mencerminkan siapa aku hari ini? Dengan refleksi, manusia tidak hanya hidup, ia menyadari bahwa ia sedang hidup. Dan itu adalah kesadaran yang tidak bisa dicapai oleh orang yang sekadar reaktif. Menyusun ulang pikiran bukan tanda ketidakstabilan, tapi kedewasaan. Banyak orang takut mengganti pendapat, seolah itu tanda kelemahan. Padahal, justru manusia bijak adalah mereka yang berani berkata, pikiranku dulu salah, dan sekarang aku memilih yang lebih tepat. Stoikisme mengajarkan bahwa konsistensi bukan berarti keras kepala. Konsistensi sejati adalah kesetiaan pada nilai, bukan pada ego. Dan nilai sejati hanya bisa tumbuh dalam ruang refleksi. Setiap hari, dunia berubah. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya ikut berubah tanpa sadar? Atau kita menyusun ulang cara berpikir kita dengan penuh kesadaran? Hidup reflektif adalah hidup yang tidak takut untuk mengubah arah. Karena tahu bahwa kompas hidupnya bukan opini orang lain, melainkan kesadaran diri. Bukan mengendalikan segalanya, tapi memahami diri dalam segala keadaan. Kita tidak bisa mengendalikan siapa yang menyukai kita. Kita tidak bisa menghentikan dunia dari berubah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk adil. Tapi kita bisa mengerti cara kita meresponsnya. Dan dari pemahaman itulah muncul kekuatan sejati. Kekuatan untuk tidak kehilangan diri sendiri. Bukan ketika segalanya di luar kehilangan bentuknya. Inilah inti stoikisme dalam konteks ideologi berpikir. Keteguhan bukan terletak pada keadaan, tapi pada kedalaman pemahaman diri. Kita telah berjalan jauh dari memahami suara pikiran yang sabotasif, menyadari bias yang tersembunyi, membangun pilar ideologi yang sadar, hingga akhirnya menjadikan pikiran sebagai ruang hidup yang bisa kita percayai, bukan ruang gelap yang penuh ketakutan, bukan ruang berisik yang penuh tuntutan, tapi ruang sunyi yang penuh kejernihan. Ketika kamu berhasil menjadikan pikiranmu sahabat, kamu tidak lagi takut sendirian, karena di dalam dirimu ada tempat paling setia untuk pulang. Di sanalah keputusanmu dilahirkan, di sanalah nilai hidupmu dipahat, di sanalah ketenanganmu dipelihara. Filsuf Epictetus berkata, kamu mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kamu bisa mengatur layarmu. Dan pikiran jika kamu kelola dengan kesadaran, bukan ketakutan akan menjadi layar yang membawamu mengarungi hidup dengan tenang, jernih, dan bermartabat. Jadilah arsitek kesadaranmu, bukan hanya agar kamu bisa bertahan, tapi agar kamu bisa menghidupi hidup ini dengan utuh. Dan saat dunia berkata, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu bisa tersenyum dan menjawab, aku sudah cukup, karena aku mengenal diriku, dan pikiranku berdiri bersamaku.